Lanjut di pemetaan. Di sini pemetaannya isi codingan seperti berikut. Contohnya yang pertama yaitu di sini untuk memanggil gambar yang akan dicoba, dan yang kedua codingan di sini untuk memastikan Matplotlib menggunakan backend interaktif. Yang ketiga di sini untuk fungsi untuk mengekstrak fitur shift. Sini codingannya kurang lebih sini. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu fungsi untuk menampilkan gambar dengan fitur shift. Ini codingannya kurang lebih seperti berikut. Kita lanjut yang proses kelima, yaitu fungsi utama untuk memproses gambar yang diunggah. Di sini mulai pemrosesan gambar tersebut dengan codingan seperti berikut, dan yang di sini codingan untuk memeriksa jika file adalah tabel. Yang di sini untuk codingan untuk membaca gambar yang pertama, yang di sini untuk membaca gambar yang kedua. Seperti prosesan ini gambar kedua. Kita lanjut. Di sini untuk codingan untuk mengkonversi gambar menjadi grayscale. Ini dia gambar pertama dan gambar kedua. Dan di sini ekstrak fitur shift dari gambar pertama dan gambar kedua. Dan yang terakhir ini codingan untuk tampilkan gambar dengan fitur shift. Habis itu proses pencocokan deskriptor dan hasil pencocokannya seperti berikut codingannya, dan seperti ini hasil runningnya. Kita lanjut ke program kedua. Di sini bagian awal ini untuk mengimpor modul. Lalu di coding ini itu untuk membaca sumber gambar dan target. Lalu lanjut di sini ini adalah codingan untuk mengekstrak keypoints dan deskriptor shift dari gambar, sumber dan juga target. Lalu coding yang ini itu adalah coding untuk mencocokkan deskriptor antara gambar, sumber dan juga target. Lalu coding yang ini itu untuk menghitung matriks offline berdasarkan pasangan dan titik yang cocok. Lalu yang coding ini untuk mendapatkan dimensi gambar dan target. Lalu ini codingan untuk mendapatkan transformasi offline pada gambar sumber. Lalu coding yang ini itu untuk menggabungkan gambar sumber dan juga target dengan transparansi 50%. Lalu coding yang ini itu untuk menampilkan hasil dari gabungan gambarnya. Lalu ini adalah hasil dari outputnya. Dan lanjut di sini ini coding untuk menambahkan direktur konten ke PCSPad ya. Sekian program kedua. Kita akan dilanjutkan ke program ketiga. Oke, di sini kita lanjut ke program ketiga. Di sini itu coding algoritma penurunan gradien stokastik untuk minimalkan kerugian. Nah, di sini tuh coding untuk mengimport library. Nah, lanjut di sini tuh adalah coding untuk membaca data latih atau training data. Lanjut di sini ini coding untuk membangun model neural network. Lanjut ini adalah coding untuk komplikasi model. Lanjut di sini itu adalah coding untuk prediksi menggunakan data uji. Nah, di sini itu adalah hasil dari output codingannya. Lanjut di sini ini adalah codingan dari prediksi dataset pengujian. Yang pertama ini adalah coding untuk import library. Ini adalah coding untuk ini tuh coding untuk mengalihkan dengan status untuk mengubah menjadi persen. Ini lalu di sini ini coding untuk menggunakan np-round untuk membatasi angka di belakang koma menjadi 2. Lanjut codingan berikut ini adalah untuk menampilkan hasil. Lanjut di codingan berikut ini adalah codingan untuk menggunakan argmax untuk mendapatkan indeks kelas dengan probabilitas tertinggi. Lalu codingan ini
codingan berikut ini adalah codingan untuk probabilitas tertinggi untuk setiap prediksi. Lanjut, di sini ini adalah coding untuk menampilkan hasil prediksi kelas untuk setiap data. Dan ini adalah hasil outputnya. Akan lanjut di coding keempat. Selanjutnya lower interpret proses ini untuk ukuran gambar dan jumlah kelas pada dataset. Kemudian di sini untuk membuat data. Selanjutnya di sini untuk meresapkan ulang data menjadi format 4D untuk digunakan pada CNN. Selanjutnya ini untuk konversi data menjadi tipe VOA32. Kemudian selanjutnya normalisasi data ke rentang 0,1. Setelah itu lanjutkan untuk mengonversi label menjadi one hot encoding. Kemudian selanjutnya memuat dan memproses data. Setelah itu membuat model sequential. Setelah itu menambahkan lapisan konvolusi pertama dan dilanjutkan menambahkan lapisan konvolusi kedua. Setelah itu menambahkan lapisan polling. Kemudian dropout untuk mencegah overfitting. Setelah itu melakukan flattening data. Kemudian lapisan dense dengan aktivasi rally. Setelah itu dropout tambahan untuk mencegah overfitting. Setelah itu lapisan output dengan fungsi aktivasi softmax. Kemudian lanjutkan dengan kompilasi model. Setelah itu melatih model, kemudian mengevaluasi model dan menampilkan hasil evaluasi. Dan seperti ini outputnya. Kemudian selanjutnya program 5 yaitu codingan ini untuk memuat dataset iris. Setelah itu ini untuk membagi menjadi data latih dan data uji. Kemudian di sini ada detection tree classifier. Terus setelah itu di sini untuk logistic regression classifier dan selanjutnya ini untuk support vector Rekheim classifier dan di sini untuk menampilkan hasil akurasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.